Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai sholat berjamaah, ya, dengan tema pelajaran yaitu indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Oke. Jadi apa aja sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ya, yang pertama adalah pengertian dan hukum dari sholat berjamaah. Yang kedua adalah keutamaan bagi orang yang suka melaksanakan sholat berjamaah. Selanjutnya adalah syarat sah daripada sholat berjamaah. Dan yang keempat adalah halangan sholat berjamaah. Oke, kita langsung saja menuju pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan hukum daripada sholat berjamaah. Jadi, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka itu menjadi seorang imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Misalkan seperti ini, ada 3 orang yang hendak melaksanakan sholat berjamaah. Maka dari itu, 1 orang menjadi imam dan 2 orang lainnya menjadi makmum. Selanjutnya adalah hukum daripada sholat berjamaah. Hukum daripada sholat berjamaah ini adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasannya sholat berjamaah, khususnya dalam sholat fardu yang 5 waktu, itu hukumnya adalah fardu kifayah atau fardu yang dapat diwakilkan oleh orang lain. Nah, teman-teman atau anak-anak, dilihat daripada hukumnya, pasti sholat berjamaah ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Maka dari itu, coba kita perhatikan dengan seksama, apa sih keutamaan daripada sholat berjamaah ini? Kita simak hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Ibni Umar qala Rasulullah SAW, salatul jama'ati tabdulu ala salatil fadhi bisab'in wa isyrina darajah. Rawahu Bukhari wa Muslimun. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi luar biasa sekali anak-anak. Sholat berjamaah ini itu pahalanya 27 derajat. Itu ya, lebih tinggi daripada sholat munfarid atau sholat sendiri. Maka dari itu, jika kalian semua menginginkan itu ya, pahala yang lebih banyak, pahala yang lebih besar, maka hendaknya kalian untuk sholat berjamaah, membiasakan diri untuk sholat berjamaah di masjid, khususnya untuk kalian yang berjenis kelamin laki-laki. Dan selanjutnya ada lagi nih keutamaan bagi orang yang suka melaksanakan sholat berjamaah. Kita simak lagi hadis yang kedua. An Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu rak'atul ula min salatil isya kataballahu lahu biha itqan minan nar. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya apa? Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam ya, 40 hari 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Masya Allah, luar biasa sekali keutamaan daripada sholat berjamaah ini. Jika kalian menginginkan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari siksa api neraka, maka kalian harus membiasakan diri ya,
Kita harus membiasakan diri untuk apa? Untuk sholat berjamaah di masjid. Ya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan selama 40 malam tanpa terputus dan tanpa tertinggal rokaat pertama daripada sholat isya. Jadi dari takbir sampai salam itu berjamaah. Kita bermakmum pada imam gitu ya. Jadi tidak boleh tertinggal 1 rokaat, tidak boleh tertinggal 2 rokaat atau tertinggal surat Al-Fatihahnya. Tetapi kita harus dari awal, dari takbir sampai salam itu niatnya berjamaah, sholat berjamaah di masjid. Luar biasa sekali keutamaannya ya. Selanjutnya adalah syarat sah daripada sholat berjamaah. Yang pertama adalah ada imam. Jadi jika kalian hendak sholat berjamaah tapi tidak ada imamnya, maka tidak sah sholat berjamaahnya. Maka itu sama dengan sholat munfarid, sholat sendiri-sendiri. Lalu yang kedua adalah seorang makmum itu berniat untuk mengikuti imam. Jadi ketika misalkan seorang makmum itu hanya mengikuti gerakannya tanpa ada niat untuk mengikutinya, gitu ya, maka itu tidak sah sholat berjamaahnya. Jadi selain daripada mengikuti gerakan juga ada niat gitu ya. Jadi niat terlebih dahulu, niat baru ada hasilnya gitu ya. Baru terlihat nampak perbuatannya itu mengikuti gerakan imam. Selanjutnya adalah sholat dikerjakan dalam satu majelis. Jadi nggak boleh ya misalkan ketika ada siaran langsung di TV gitu ya, sholat maghrib berjamaah ya. Lalu kita sholat berjamaah gitu, kita niat makmum kepada imam yang ada di TV. Nah itu tidak boleh, walaupun siarannya langsung. Itu tidak boleh, karena apa? Karena kita tidak dalam satu masjid atau satu majelis. Jadi kita harus dalam satu masjid ya, satu bangunan jika kita hendak melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang terakhir, syarat sah daripada sholat berjamaah adalah sholat makmum itu sesuai dengan sholatnya imam. Maksudnya apa? Misalkan ketika imam itu sholatnya sholat zuhur, maka makmumnya pun harus sholat zuhur. Jangan sampai imamnya sholat asar gitu ya, tapi seorang makmumnya itu niat sholat zuhur yang di jama' takhir. Tidak boleh ya. Tidak sah sholat berjamaahnya. Selanjutnya adalah syarat menjadi seorang imam. Nah, apa saja sih syaratnya menjadi seorang imam? Yang pertama adalah mengetahui syarat, rukun, dan juga hal-hal yang membatalkan sholat, gitu ya. Jadi kalau seseorang belum mengetahui hal tersebut, maka itu tidak sah, tidak boleh menjadi seorang imam sholat. Yang kedua adalah fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Seorang imam itu harus tahu makharijul huruf daripada huruf-huruf hijaiyah, harus tahu sifatul hurufnya, harus tahu materi tentang ilmu tajwidnya, kayak gitu. Jangan sampai seorang imam tidak bisa membaca Al-Quran gitu ya. Jadi boro-boro fasih, bisa baca Al-Quran juga enggak. Nah, enggak boleh gitu ya. Jadi seorang imam itu harus yang fasih membaca Al-Qurannya. Jadi bukan hanya bisa, tapi fasih gitu. Selanjutnya adalah paling luas wawasan agamanya dibandingkan dengan yang lain ya. Jadi misalkan ada beberapa orang yang misalkan mengetahui syarat rukun sholat gitu ya, juga fasih bacaan Al-Qurannya, tetapi di antara beberapa orang tersebut ada satu orang yang paling luas wawasannya, maka orang tersebut yang dipilih untuk menjadi seorang imam. Selanjutnya adalah berakal sehat. Jadi orang yang dalam gangguan jiwa itu tidak boleh menjadi imam sholat. Selanjutnya adalah yang balig. Balig itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Boleh itu jadi seorang imam. Dan selanjutnya adalah berdiri pada posisi yang paling depan. Iya, imam itu harus berdiri pada posisi yang paling depan. Kalau posisi yang paling belakang itu adalah makmum. Seperti itu ya, anak-anak. Dan harus seorang laki-laki jika makmumnya adalah laki-laki. Tapi kalau makmumnya seluruhnya hanya perempuan, maka boleh imamnya dari perempuan. Jadi seorang perempuan itu tidak boleh mengimami jamaah laki-laki. Jadi kalau laki-laki boleh mengimami laki-laki dan perempuan, tapi kalau perempuan hanya boleh mengimami jamaah perempuan.
Wan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Selanjutnya adalah syarat menjadi seorang makmum. Nah, jadi seorang makmum juga ada syaratnya. Apa saja? Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Gitu. Harus ada niat ya, jangan sampai tidak berniat. Dia harus ada makmuman gitu ya dalam niatnya. Selanjutnya mengetahui gerakan sholat imam. Jangan sampai imamnya tasyahud awal tapi kita malah berdiri, malah rokaat baru kayak gitu. Jadi kita itu harus tahu gerakan sholat imam. Jadi kita harus tahu gerakan sholat imam itu sedang ruku, sedang sujud, atau sedang tasyahud awal. Selanjutnya adalah berada dalam satu tempat dengan imam. Jadi nggak boleh kayak tadi misalkan imamnya ada di TV gitu ya, tapi kita seorang makmumnya ada di rumah, nggak boleh. Tapi kita harus sama-sama dalam satu bangunan, dalam satu masjid ataupun majelis. Selanjutnya posisinya di belakang imam. Nggak boleh ya kita misalkan nih di luar masjid gitu ya. Jadi sholat berjamaahnya di masjid. Tapi kita sebagai makmum misalkan itu ada di depan imam gitu ya. Kita kebagiannya di luar tapi sholatnya malah di depan imam atau sejajar dengan imam. Nah, itu tidak boleh. Jadi seorang makmum itu harus ada di belakang imam. Dan yang terakhir adalah hendaklah sholat makmum itu sesuai dengan sholat imam. Ya kayak yang tadi gitu ya. Kalau misalkan imamnya sholat zuhur, maka makmumnya pun sholat zuhur. Selanjutnya yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah halangan sholat berjamaah. Jadi kan tadi hukumnya itu sunnah muakkad ya, atau ada yang mengatakan lagi fardu kifayah. Nah, boleh kita tidak melaksanakan sholat berjamaah jika apa? Jika ada hujan besar sekali gitu ya, yang sangat deras sehingga mengakibatkan kita susah untuk ke masjid gitu ya. Jalanannya licin banget gitu ya. Dan kalau pakai payung pun kita masih tetap kebasahan, maka itu diperbolehkan kita untuk tidak mengikuti sholat berjamaah. Selanjutnya adalah angin kencang yang sangat membahayakan. Angin puting beliung misalkan, kita tidak usah memaksakan ke masjid untuk sholat berjamaah. Kita cukup di rumah saja. Berjamaah juga boleh di rumah bersama keluarga, kayak gitu ya. Kalau misalkan ada ya angin kencang, ada hujan, kayak gitu. Selanjutnya ketika ingin buang air atau ingin kentut seperti itu, maka kita jangan sampai memaksakan hingga menahan buang air besar, buang air kecil hanya untuk sholat berjamaah. Lebih baik kita buang air besar dulu, buang air kecil terlebih dahulu. Lebih baik kita sholat munfarid tapi tidak menahan BAB ataupun BAK daripada kita sholat berjamaah tapi sambil menahan BAB dan juga BAK gitu. Jangan ya. Selanjutnya yang keempat adalah sakit yang mengakibatkan kita tidak bisa berjalan, tidak bisa menuju ke tempat sholat berjamaah. Jadi jangan memaksakan istilahnya gitu ya. Karena tadi kan hukumnya itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ini bukan fardu ain, fardu yang diwajibkan kepada setiap diri manusia bukan gitu. Tapi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi kalau misalkan sakit kakinya gitu ya, tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah, maka tidak perlu memaksakan. Selanjutnya yang terakhir, halangan daripada sholat berjamaah adalah kalau misalkan kita nih ya, kita udah makan jengkol, udah makan pete gitu. Itu kan pasti menimbulkan aroma-aroma yang tidak mengenakan gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus sadar diri. Jangan sampai kita udah makan pete, makan jengkol, terus adan, kita langsung ke masjid itu sholat berjamaah. Nah jangan ya, karena apa? Karena dikhawatirkan bau mulut kita itu mengganggu ya, mengganggu kehusyuan daripada jamaah-jamaah yang lain. Nah mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Nanti masih ada lagi pembahasan mengenai sholat berjamaah. Itu ada nanti yang namanya masbuk kayak gitu ya. Masbuk itu kalau misalkan makmum masbuk itu. Jadi kita bermakmum sholat berjamaah tapi ketinggalan 1 rakaat, ketinggalan 2 rakaat. Nanti itu akan dijelaskan, insya Allah akan lewat video ya. Lebih ke contoh kasusnya seperti itu ya, biar teman-teman bisa memahaminya.
Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Nah, ini ada foto Bapak ya. Itu sama kayak yang di video gitu kan. Ya, nama Bapak Ali Imanul Hakim. Ya, Bapak merupakan guru PPL PAI di SMP Negeri 15 Bandung. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.